Pernahkah saudara melihat atau bertemu dengan orang-orang yang pikirannya terbalik? Yang salah dianggap benar, tetapi justru yang benar dianggap salah. Mereka tidak bisa membedakan mana orang baik dan mana orang yang jahat. Mereka seringkali justru membela yang jahat dan membenci orang yang baik karena pikirannya terbalik. Ada orang-orang yang berani membunuh orang tuanya, membunuh ibunya karena dia menganggap apa yang dilakukan adalah untuk Allah. Mereka seakan-akan dibutakan oleh sesuatu sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itulah yang namanya stronghold atau benteng-benteng yang dibangun oleh iblis pada pikiran manusia, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka sangat mudah untuk disesatkan. Paulus pun pernah mengalami hal ini. Dia berpikir dengan membunuh orang-orang Kristen, dia telah berbakti kepada Allah. Dia berpikir apa yang dia lakukan adalah menyenangkan hati Allah, padahal yang dia lakukan adalah salah. Di Yohanes 16 ayat 2 berkata bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kenapa sampai dia tidak tahu? Karena ada selaput yang menutupi mata rohaninya. Bagaimana stronghold dibangun dalam pikiran manusia? 2 Korintus 10 ayat 3-5 berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman di sini dikatakan bahwa ada benteng-benteng yang harus diruntuhkan dan ada kubu-kubu yang harus dirobohkan. Benteng-benteng di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis sebagai stronghold, yang dalam bahasa Yunaninya ditulis okurama, yang artinya kastil, yaitu sebuah bangunan yang terdiri dari batu-batu yang disusun sangat besar dan kuat, yang menggambarkan seorang tawanan yang terkunci di dalam, terpenjara oleh karena tipuan, sehingga orang yang di dalam tidak bisa melihat kebenaran. Yang dimaksud dengan kubu-kubu atau benteng-benteng yang ada di dalam pikiran manusia adalah segala sesuatu yang mereka percaya, yang selama ini dibangun terus-menerus dan begitu lama sampai terjadi sebuah kepercayaan. Kubu-kubu atau benteng-benteng yang dibangun dalam pikiran manusia membuat panca indera rohani kita menjadi kabur, bahkan menjadi buta. Orang yang pikirannya sudah ditawan di dalam kubu-kubu yang dibangun oleh iblis membuat orang itu tidak bisa sepakat dengan Tuhan, tidak bisa sepakat dengan firman Tuhan, karena mereka buta. Benteng-benteng atau stronghold bukan iblis sendiri yang membangun, tetapi dibangun oleh manusia itu sendiri. Manusia membangun kubu-kubu di dalam pikirannya. Manusia itu sendirilah yang menjadi kontraktornya, tetapi bahan-bahannya adalah dari iblis, dan dialah yang menjadi penghuni dari penjara yang dia bangun sendiri. Bahan-bahan yang dipakai untuk membangun stronghold dalam pikiran manusia adalah iblis yang menyediakan, yaitu melalui pikiran negatif, pikiran-pikiran yang menentang Allah, tipuan-tipuan iblis, intimidasi, kebenaran-kebenaran palsu, dan semua hal yang bertentangan dengan firman. Pada waktu kita percaya dengan pikiran-pikiran yang berasal dari iblis, maka pikiran-pikiran itu menjadi kubu-kubu yang terus dibangun terus-menerus di dalam pikiran manusia, sampai akhirnya menjadi kubu pertahanan atau menjadi stronghold yang menutupi seluruh pikiran manusia itu. Benteng-benteng itu dibangun setahap demi setahap di dalam pikiran manusia dalam waktu yang panjang. Misalnya dari sejak di dalam kandungan, ibunya selalu berpikir yang negatif, itu membangun stronghold di dalam pikiran anaknya. Kemudian budaya, ajaran, mitos yang terus-menerus dibangun di dalam pikiran anak tersebut. Akhirnya hal itu menjadi sebuah kubu-kubu yang dibangun di dalam pikirannya, sampai akhirnya membentuk pola pikir. Jadi stronghold atau kubu-kubu itu dibangun dari batu-batu pikiran yang ditanamkan oleh iblis, yang kita percaya, dan itu disusun terus-menerus sampai menutupi seluruh pikiran kita,
sehingga mata kita dibutakan. Ada waktu iblis sudah berhasil menipu manusia dan terjadi stronghold, maka iblis dengan mudah mengendalikan pikirannya. Pada waktu iblis membangun stronghold di dalam pikiran Hawa, dia tidak bisa langsung membangun stronghold di dalam pikirannya, tetapi setiap hari dia menghembuskan perkataan-perkataan kebohongan sampai Hawa percaya. Iblis selalu menghembuskan seakan-akan Allah telah merahasiakan sesuatu dari Hawa. Dia berkata kalau Hawa makan buah pengetahuan, dia tidak akan mati, tapi justru dia akan menjadi seperti Allah. Iblis terus mendengungkan pikiran yang mulai meragukan Allah, mulai mencurigai Allah, pikiran-pikiran yang membuat dia percaya bahwa Allah telah mendustai dia, dan pikiran-pikiran yang berkata bahwa kalau aku makan buah pengetahuan, aku nggak bakal mati. Dan itu terus dibangun dalam pikirannya sampai menjadi stronghold yang menutupi pikirannya, sehingga dia menjadi benar-benar dibutakan dan iblis bisa mengendalikan dia. Kita akan melihat animasi berikut ini supaya kita bisa memahami bagaimana cara iblis membangun stronghold di dalam pikiran manusia. Pria ini adalah orang Kristen yang belum percaya, atau orang Kristen tapi hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kedagingannya selalu mendorongnya untuk mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Kita lihat bagaimana cara iblis menyusun batu-batu untuk membuat kubu-kubu. Iblis datang dan segera membangun kubu-kubu di dalam pikirannya. Dan terus disusun sampai menutupi pikirannya. Kubu-kubu dibangun untuk menutupi pikiran, telinga, dan mata rohaninya. Kubu-kubu itu membuat dia tidak bisa melihat terang atau kebenaran, karena kubu-kubu itu menutupi mata rohaninya. Iblis membangun dalam pikirannya keangkuhan manusia dan kebenaran diri sendiri. Kubu-kubu itu menjadi benteng yang kuat bagi dia. Dengan kubu-kubu itu, iblis bisa menjauhkannya dari kebenaran, karena iblis telah membutakan mata rohaninya. Dan iblis membuatnya menerima ajaran, kepercayaan yang salah, dan membuat dia menolak kebenaran. Kita melihat contoh di sini. Iblis akan membuatnya percaya bahwa 1 tambah 1 adalah 3. Iblis mencuci otaknya dan membuat apa yang dia ajarkan tertanam dalam pikirannya bahwa 1 tambah 1 adalah 3, 2 tambah 5 adalah 8, 4 tambah 4 adalah 9, dan 3 ditambah 2 adalah 6. Iblis terus menghembuskan itu ke dalam pikirannya. Iblis terus-menerus menghembuskan kebohongan setiap hari sampai iblis dapat mengendalikan pikirannya. Pria ini mulai jatuh dalam perangkap iblis. Karena pria ini sudah percaya dengan apa yang dikatakan iblis, bahwa 2 tambah 2 adalah 5, saat ada orang mengajar bahwa 2 tambah 2 adalah 4, maka dia melihat bahwa orang itu mengajar sesat. Dia menganggap orang itu adalah guru palsu. Pria ini mulai menghakiminya, menegurnya dengan keras, dan mendebat wanita itu dari pikirannya yang salah. Pria ini berteriak pada wanita itu, "Ajaranmu salah, kamu sesat, kamu guru palsu, kamu mengajarkan kesesatan, 2 tambah 2 adalah 5, bukan 4, kamu adalah guru palsu, bertobatlah." Sehingga guru yang benar ini menjadi bingung. Apa yang salah dari ajaranku? Apa yang salah dari ajaranku? Aku tidak mengerti kenapa pria itu menuduhku sebagai nabi palsu. Karena pikiran pria ini sudah menjadi terbalik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena pekerjaan iblis adalah memutar balik kebenaran. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan Allah selalu akan mengikat dan membutakan. Sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena sifat dosa selalu membutakan. Tetapi kebenaran adalah terang, sehingga kebenaran itu memerdekakan. Iblis bisa menanamkan pikiran negatif kepada kita untuk menjadi stronghold lewat pergaulan kita. Pada waktu kita bergaul dengan orang-orang yang menentang Allah, maka pikiran-pikiran yang salah terus akan ditanam di dalam pikiran kita. Karena stronghold dibangun melalui apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, trauma-trauma masa lalu, kepahitan, dan melalui apa yang kita percaya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memilih pergaulan yang tepat, untuk memfollow
orang-orang yang tepat. Penting bagi kita mendengarkan pengajaran yang tepat. Lalu bagaimana cara kita meruntuhkan benteng-benteng tersebut? Yang pertama adalah melalui peperangan rohani. Kita harus meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Kita harus menghancurkan setiap benteng yang dibangun oleh iblis dan juga yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Seperti tadi di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus memeranginya dan meruntuhkan dengan peperangan rohani. Yang kedua adalah melalui firman Tuhan yang menjadi rema. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mungkin sering mendengarkan firman, kita juga mendengarkan khotbah. Tetapi pada waktu kita mendengarkan firman dan khotbah, yang kemudian kita bisa paham, seakan-akan ada lampu yang menyala, ting. Itulah firman yang menjadi rema, dan itulah yang memerdekakan, itulah yang meruntuhkan kubu-kubu yang selama ini dibangun oleh iblis di dalam pikiran kita. Ada seorang teman pendoa syafaat yang melihat pada waktu anak-anak Tuhan mendengarkan firman atau khotbah yang kemudian membukakan pikiran mereka yang salah dan mereka mulai mengetahui kebenaran, maka benteng pikirannya negatif itu kemudian runtuh. Contoh pada waktu orang berkubang di dalam dosa, di dalam pikirannya bahwa dia adalah orang yang tidak bisa diampuni, dan itu tertanam di dalam pikirannya bahwa dia tidak mungkin diampuni karena dosanya terlalu besar. Tetapi pada waktu mendengar firman bahwa Tuhan datang untuk orang yang berdosa, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Begitu firman itu jadi rema, dia dibukakan oleh firman itu dan dia menjadi percaya, maka pikiran negatif yang berkata bahwa dia tidak layak diampuni, dosanya terlalu besar, tidak bisa diampuni, itu roboh. Dan kemudian dia harus juga mendapatkan rema-rema yang lain untuk merobohkan kubu-kubu yang lain. Karena kubu-kubu itu dibangun oleh batu-batu yang berupa bermacam-macam pikiran-pikiran yang negatif yang ditanam oleh iblis, yang dibangun terus-menerus. Sehingga itu harus dirobohkan satu persatu melalui firman Tuhan yang menjadi rema. Pada waktu kita peperangan rohani, itu seperti benteng-benteng yang diruntuhkan untuk sementara. Itu adalah untuk membuka celah supaya orang itu bisa melihat kebenaran, supaya pada waktu firman disampaikan, orang ini bisa paham, bisa mengerti. Tetapi selanjutnya yang bisa merobohkan secara permanen adalah firman yang menjadi rema di dalam pikiran orang tersebut. Yang ketiga adalah kubu-kubu bisa dirobohkan melalui pengetahuan yang benar. Kenapa ada banyak rumah tangga yang hancur? Oleh karena ada kubu-kubu di dalam pikiran mereka yang membuat mereka buta. Mereka tidak tahu cara membangun rumah tangga yang benar. Kenapa ada banyak orang-orang miskin yang tidak bisa keluar dari kemiskinannya? Karena ada stronghold atau cara pikir yang salah yang membutakan mereka. Dan semuanya itu bisa dirumbuhkan pada waktu mereka mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga pada waktu mereka mulai dibukakan dengan pengetahuan bagaimana cara mengelola uang, bagaimana melihat peluang, bagaimana mereka diajar untuk kreatif. Pada waktu mereka berpengetahuan, maka kubu-kubu yang menutupi pikiran mereka selama ini diruntuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe.